Saya tak hidupi lampu. Nah, warnanya kayak gini, mantap nih. Nah, ya, sip. Ngudut bentar ya. Lumayan. Hari ini jarum espresso. Kalian itu kalau mau beli nih ya, tinggal ya seperti biasa lah, belilah di kolom komentar, di deskripsi video saya ya. Belinya di situlah biar saya bisa rokok-rokok enak juga ya. Ntar nih nikmat nih jarum espresso. Rasa-rasa kopi cuy. Oke. Di depan kita ini ada dari Tengmor. Nah, Tengmor ini mantap banget dia ya. Dapat apa namanya? Ini kita bisa pilih ya, varian yang unit only ataupun yang full set 2 baterai. Cuman sayangnya pilihannya ini hanya sementara ini untuk yang bor 20 voltnya pilihannya 10 sel ya. Nggak ada yang 5 sel. Padahal untuk standarnya bor itu enaknya itu 5 sel. Kalau 10 sel kayak gini enak buat gerinda ataupun impact, juga mesin rumput, misalkan mesin potong rumput yang cordless ataupun apapun itu yang nyedot baterai. Semisal ya seperti yang saya bilang tadi lah ya, termasuk juga mesin circular saw itu juga nyedot baterai. Jadi cocok banget untuk yang 10 sel. Tapi buat kalian ya yang udah terbiasa 10 sel seperti saya, mungkin udah terbiasa karena waktu itu Dongcheng ya 2060 pemakaian sekarang sudah 10 bulan ya. Jadi udah terbiasa dengan 10 sel. Ya, unitnya seperti ini, dia dikasih koper kayak gini ya. Jadi dapat koper untuk varian yang 2 baterai. Gitu ya. Dapat koper nih, kita kesampingkan dulu nih. Ini buku apa nih, buku panduan mencari janda. kata yang komen kemarin itu ya, buku apa nih bahasa Inggris, ternyata buku panduan cari janda katanya ya. Unitnya seperti ini, dapatnya warnanya mantap ya, perpaduan apa namanya, biru tua hitam, ini apa, oranye merah ya lesnya. Ini mantap. Kita bahas juga nih nanti baterainya, nanti kita buka. Dapat bonus mata yang ujung-ujungnya beli lagi ya. Ya kita tahu lah ya, ini juga menarik apa namanya, kalau semisal kalian jual lagi kan enak, menarik apa peminat pelanggan juga nanti gitu ya kalau kalian jual lagi. Ini mantap ya, daripada nggak dapet gitu ya. Ini mantap nih ya, kelas 400 ribuan ya, 300 apa 400 nih tergolongnya. Siapa tahu kan kalian dapat voucher murah ya. Ini dapat docking charger, bukan wall charger. Ini mantap ya, walaupun dia ringan dan tidak dijelaskan ini berapa ampere, tapi ini udah mantap banget nih ya, dikasihnya kayak gini ya. Habis itu apakah mahal di kelas harganya? Enggak ya, karena 10 sel. Nah, jadi kalian beli bornya ya kan, ini keuntungan, nih keunggulan juga. Kalian beli bornya nih full set gitu kan. Jadi baterainya ini berguna banget buat unit-unit yang lain yang nguras baterai, yang seperti saya bilang tadi, circle bisa ya, chainsaw ataupun apa itu, gerinda ya. Ya 10 sel. Ini jadi kalau kita beli 5 sel aja kan kebor aja gitu ya. Bener juga sih, bener. Ini Tengmor bener nih. Apa, Temeko, dari Temeko ya. Bentar, ini saya cas dulu nih. Unit beneran belum saya cas, belum saya coba-coba gitu ya. Biasanya kan saya coba dulu. Oke, untuk unitnya ini seperti saya bilang tadi, seperti warnanya seperti ini ya. Saya suka banget perpaduan warnanya ya. Warnanya mantap nih. Dan untuk karetnya ini sampai mana nih? Oh, sampai sini aja nih. Ini karet ya, ini karet. Habis itu ini ndak ya, ini ndak, ini plastik ya. Oke. Ya ini mantap sih ya, tergolong mantap, tapi nggak lembut, tapi lumayan lah biar nggak licin gitu kan. Habis itu untuk perpindahan mode ya, dia ada seperti biasa, udah pasti ya, ada speed, low, dan high. Dan ini juga keras, barang baru ya.
Ini masih keras gitu ya, barang baru biasa. Kalau baru kan kita perlu pemaksaan dikit. Oke, lanjut. Ada perpindahan mode, dia sudah 3 mode ya. Nah, ini mantap nih, dikasih kupingan kayak gini ya. Karena ada juga yang nggak pakai kupingan ya. Kalau dikasih kupingan kayak gini sih, ini mantap. Nih yang kayak gini, jadi pegangnya mantap, kita pindah-pindah mode. Ya ada 3 mode nih. Ya barang baru, masih keras gitu ya. Ini yang beda banget sama yang lain nih. Bentar. Mode screw-nya nih gitu ya. Sampai di 35. Sampai di 35 pembagiannya. Dan ini nyaman banget. Asli nyaman. Ya, ini nyaman. Ini pilnya seperti ndak kelas-kelas 400 300 ndak nih pilnya ya. Seperti 700 ke atas. Ya. Beda banget. Wow. Nyaman, cuy. Wow. Dan 35 sampai 35. Apakah itu mempengaruhi? Ya jelas gitu ya. Ya apa stoppernya? Nah, ini kan untuk menghentikan perputaran gitu ya. Jadi batasan torsinya dia lebih variatif, lebih lengkap gitu. Nah, jadi 1 3 4 5. Oh, duanya ndak ada kah? Oh, duanya ndak ada. Oke. Kita coba yang satunya nih. Saya rasa sendiri gitu ya. Ini mode screw ya. Torsi di nomor 1. Wah, kayaknya ini stoppernya mantap dia ya. Jadi nggak merusak plastik gitu. Ini mantap nih. Atau pasang-pasang apa namanya bodi motor kayak gitu ya. Ini mantap dari Tengmor nih. Worth it ya. 1 ke 3 ya. Ini kita ketiga nih ya. Duanya heran saya kemana duanya nih. Ada yang minjem duanya kah? Weh. Duanya mana weh? Bentar ya. 3-nya masih halus. 4. Nah, ini mulai kerasa nih. Nah, mulai kerasa. Nah, ini kayaknya nomor 4 ini cocok nih. Kalau ini saya nebak-nebak aja dulu ya, nanti kita coba. Bajaringan kayaknya nomor 4 cocok. Oke, lanjut. Jadi seperti biasa udah jelas ada rating kanan, rating kiri. Ada ada perputaran kanan dan perputaran kiri ya. Yang sebelah sini kan kanan ya mutar ke kanan gitu ya, kiri ke kiri ya. Beda sama yang listrik gitu kan. Kalau listrik kita ke kiri larinya ke kanan, kanan larinya ke kiri, udah kayak ibu-ibu naik motor ya. Weh, jangan-jangan yang nonton nih ada kaum rating kanan belok kiri nih. Udah pastilah zaman sekarang nih mesinnya mesin brushless ya, tanpa percikan api lagi ya. Nah, tanpa percikan api lagi ya. Dan ini anginnya kerasa nah ya, kerasa. Jadi dia lebih kencang ya ketimbang yang brasit dulu ya. Brasit saya juga dulu pakai yang brasit NRT ya 340. Sampai rumah-rumah aja bolong-bolong tuh ya kalau saya lagi gabut. Kalian lihat fotonya tuh, saya lagi gabut kayak gitu. Pertama beli bor. Oke. Kira-kira kalian lagi gabut gimana nih? Oke, lanjut ya. Di sini ya biasa, kalau yang di sini kan ada yang dikasih motif tombol lah ya, padahal indikator baterai gitu ya. Kalau ini enggak. Nah ya kelihatan enggak? 1 2 3 ini indikator baterai ya. Oke, saya sampai kelupaan untuk jenis slot baterainya, dia LXT. Jadi ekosistemnya juga mudah. Kalau kalian punya LXT yang 5 baterai sih lebih ringan jadinya bodinya ya. Saya nggak ada timbangan lagi nih, nanti minjem. Untuk lampunya dia yang melebar kayak gini ya. Nah, ya. Dan kita tekan dikit aja dia sudah langsung nyala. Ini membantu untuk penerangan gitu ya. Nah, jadi dalam beberapa detik dia akan mati sendiri ya. Woi, mati woi. Nah dah ya. Untuk catnya dia sudah single lock dan ukurannya di 10 mili. Nah ya, single lock, udah cak besi, udah zamannya sekarang nih ya. Nah ya, single lock. Kita lanjut ke pembahasan RPM nih ya. Pada speed satunya berapa nih? No, ndak dikasih tahu ya. Ya bener sih Tengmor ya. Ini bor yang jujur dia, mantap, ndak berani bohong. Mantap nih Tengmor ya, mantap, saya suka yang seperti ini. Jadi ini bor yang jujur menurut saya. Dia ndak berani bohong. Oke, RPM speed 1.
427 ya, 427 ya, 428. Oke, speed 2 nih ya, RPM pada speed 2. (1430). Wah, mantap sih. Wow, mantap. Saya penasaran dengan baterainya, dia pakai apa gitu ya. Ini kita buka. Sayangnya di sini dia ndak dikasihin ya, apa namanya, model-model yang power share gitu ya. Itu bisa diganti dengan indikator baterai. Jadi bisa dipasang jadi bisa dipasang indikator baterai, ini ndak ya. Jadi ndak bisa dimodif nih. Untuk selnya, bentar kita belum bahas selnya dulu pakai apa. Dia masih yang ini ya, dia masih yang model kabel ya, model kabel sama 2 MOSFET ya, 2 MOSFET ya. Kalau 3 MOSFET sih makin mantap lagi dia ya. Nah, sekarang kita lihat selnya. Wow. Ini mantap nih ya, CJINR. Ini seperti seperti Astel kemarin ya, CJINR 1300. Ini CJ hijau, CJ yang hijau ya. Ini mantap, dia awet. Walaupun tulisannya 1300 ya, cuman Astel kemarin itu heran saya ya. Kalau yang Astel dulu itu sama, isinya kan CJ hijau juga 1300 kalau nggak salah ya. Yang beli itu tukang juga, dia bilang awet banget, bahkan mau beli lagi ke saya gitu kan. Terus saya bilang Astel lagi naik nih. Untung berapa saya nanti kalau jual ya. Jadi ya sesuai sih, pantas lah. Ini bobotnya juga lumayan sih, berat dia ya, ketimbang apa namanya yang Hongli gitu ya, jauh banget beratnya. Walaupun Hongli yang 10 sel pun ditanding sama CJ beda jauh ya. Saya mau pasang lagi nih. Oke, kita lanjut ke pengujian nih. Oke, pada pengujian pertama mode skrup nih ya. Saya pindah dulu ke mode skrup dan torsi, pembatas torsi nih ya. Ya torsi selektor lah kita bilangnya ya. Nomor 1 dulu gitu ya. Nomor 1 dulu. Medianya ini rangka baja ringan ya, panel C baja ringan 75 kali 6 M plus. Ini keras ya, keras. Oke, speednya speed high dulu ya. Oke, speed high. Kita coba 1 2 3. Nah, kan seperti dugaan saya, satunya ini dia halus. Ini cocok banget buat yang bongkar-bongkar yang casing-casing plastik gitu ya, seperti bodi-bodi motor gitu ya. Ini mantap buat bahan-bahan plastik nih. Saya pindah ke nomor 3. Nah, 3 juga enggak. Nomor 4. Nah, seperti dugaan saya bilang tadi dari awal ya, nomor 4 kayaknya. Saya padahal cuman rasa-rasa aja nomor 4. Nah, tapi saya rasa nomor 4 cocok nih ya. Dan nggak ngelos. Nggak ngelos dia. Ini keras banget. Pas banget buat baja ringan nomor 4 ya. Kira-kira kalau 2 lapis kita kasih nomor, bentar saya rasa. Bentar ya, nomor 6 aja nih. Nah, nomor 6 kayaknya nih. Oke. Saya pindah ya, mode drill ya, mode drill. Speednya masih di speed high. Ini auger 10 mili dulu ya. Nanti kita coba yang lebih besar lagi gitu. Saya sampai kelupaan, ini 21 volt. Cuman sayangnya ya, ininya nggak jujur nih. Ininya nggak jujur. 1288 pi ya, tapi kasih F port pack gitu ya. Ini 20 volt ya. Saya sampai lupa jelaskan. Jadi ndak 1288 kayak gini pol ya, 220 aja buat rumah gitu ya. Ini mah buat ngeri banget sih kalau 1200 pol ya. Nyetrum apa gitu. 1 2 3. Oke, dia mati. Cuman ini dalam banget.
hampir aja nih tembus, hampir aja ya tembus ya. Ini udah dalam banget loh, hampir aja. Ini saya pindah ke speed 1. Oh, torsinya cuy. Dan ini pun ya mata bor yang udah sering banget saya ajar ke kayu-kayu keras gitu ya. Otomatis dia udah mulai kurang tajamnya, apalagi kalau mata bor yang baru. Mata bor 16 mili ini ya, 16 mili yang biasa saya pakai buat ngelubangin pintu, cuma biasanya paling enak 18 sih kata orang-orang gitu ya. Lubang kunci pintu masih perlu di perlu dipahat dikit gitu. Kalau yang 18 makin sedikit lagi kita mahatnya gitu ya. Oke, kita tes nih ya, 16 mili. Nah, jadi ampun maaf ini kalau pendek ya. Cuman biasanya kalau saya ngelubangin pintu sih enggak enak kalau terlalu panjang ya. Ini pendek kayak gini enak mainnya gitu ya. Tinggal geser-geser aja. Jadi kita coba nih ya. Speed high dulu ya. Speed high, nanti kita ke speed 1. Ya. Speed high aja udah bisa sedalam ini, mantap nih. Pindah lagi ke speed 1. Wah, torsinya cuy. Wah. Tanganku. Wah. Mantap. Bentar. Torsinya cuy. Wah, dalam banget. Biasanya sih saya sampai segini aja udah cukup gitu ya. Ini sampai segini. Wah, mantap. Tankmore mantap sih. Wow. Gila Tankmore. Oke. Karena dia yang 16 aja udah mampu ya. Ini sebenarnya sih bukan kelas bornya ya. Mestinya ini untuk yang kelas 13 mili. Kita lanjut ke mata yang ukuran 22 mili ya. Cuman ini kurang tajam dari merek Benzet nih. Ya, kurang tajam. Ini cuman 2-3 kali pakai aja udah tumpul dia ya. Ukuran 22 nih ya. Speed 2 dulu nih ya. Mode drill ya. Tumpul sini. Oke, kita ganti ke speed 1. Wah. Akhirnya jebol. Mantap. Speed high ya, mode beton, mode hammer ya. Kalian masih ingat kan beton yang saya bilang ini beton keras gitu ya, bikinnya juga lumayan sih. Ini ada split-splitnya ya. Ini takaran 1:1 lah ibaratnya kayak gitu ya, dengan pasir yang kasar juga, tambah split pula. Ini udah berapa bulan ini udah dijamin keras banget ya. Kita cari yang nggak ada lubangnya, mata beton ukuran 8 mili. 1 2 3. Ngeri. Wih, kelihatan nggak? Wih.
dah. Wih, tembus nanti ke meja cuy. Meja lagi. Apa? Bangku. Kalian lihat nggak? Muncrat kayak gitu. Ngeri cuy. Wih. Asli. Enggak, maksudnya kayak gini loh. Maksudnya kayak gini. Kan ada mode hammer pada bor itu yang lembut gitu ya, pukulannya apa? Kalau kita dengar dari suara itu trut gitu ya. Ini seperti drut gitu ya. Jadi kerasa banget pukulannya gitu, lebih ada powernya gitu ya, cepet dan ada powernya. Ini mantap gitu ya, karena ada juga yang halus tapi powernya juga halus. Mungkin ya, mungkin gigi nanas ya yang di apa namanya di, bentar nih saya cabut dulu. Mungkin gigi nanas yang di leheran ini ya, itu giginya lebih apa namanya lebih tinggi gitu ya. Nah, beda yang halus itu kadang-kadang giginya juga lebih apa namanya lebih kecil-kecil gitu ya. Saya rasa itu ya. Oke, jadi seperti itu tadi ya pengujian dari Tengmor ya. Asli kewalahan saya nih, ini torsinya mantap banget ya. Ini sih sesuai sih kalau kita pakai mata-mata yang besar, sesuai ini, sesuai dengan ininya ya, torsinya. Saya rasa juga didukung oleh baterai yang bagus juga dia ya. Dengan sel yang 10 sel kayak gini udah cocok lah kita pakai buat kerja. Karena apa? Hammernya kalian lihat sendiri ya, moncrat kayak gitu ya. Hammernya kalian lihat sendiri tadi kan. Ini standar sih kerja keras ya, standar sih. Walaupun caknya hanya di 10 mili gitu ya. Sekarang pun mata yang besar-besar juga ada yang pangkalnya lebih kecil gitu ya. Sudah ada yang pangkal jenis-jenis heksagonal kayak gitu, sudah banyak gitu ya. Kalau dulu 13 mili itu dipakai banget ya, karena ya mungkin mata bor yang dulu-dulu itu pangkalnya juga besar gitu ya. Jadi kita memerlukan cak yang besar juga. Tapi ada juga sih dari pemikiran saya, cak yang besar itu daya gigitnya juga besar. Makanya untuk mata yang besar itu rekomendasi untuk yang kelas 13 mili gitu ya, karena dia giginya pun juga lebih besar ketimbang yang 10 mili. Bentar nih saya contohin. Nah, ini asnya besar dalamannya ya, yang saya tengok gitu ya, dia besar. Dan juga apa namanya gigi-giginya juga dia lebih besar ketimbang yang 10 mili ya, beda gitu ya. Nah, makanya ini mencengkram apa namanya ya bang, katanya kan pangkalnya sama-sama kecil, bukan gitu ya. Artinya bobot dari mata bor itu pun juga mempengaruhi gitu ya. Bobot dari mata bor itu juga mempengaruhi. Nah, jadi lebih baik pangkalnya apa namanya lebih baik dengan gigi yang besar gitu ya, dan juga asnya juga besar. Nah, kalau yang kayak gini takutnya asnya patah ya. Giginya bisa dari giginya yang udah enggak baik lagi ya, bisa juga malah yang parah itu asnya. Daripada as, wah kalau sudah patah kita ganti-ganti apa namanya ganti cak pun juga sulit gitu ya kalau asnya rusak. Oke, itu penjelasan saya. Jadi ini bisa buat kerja keras, cuman tidak direkomendasikan untuk mata yang besar gitu. Model seperti misalnya kalau mau standarnya sih 10 mili, 14 mili, 16 mili itu udah anu ya. Kalau udah 22 mili bukan ya, bukan kelasnya gitu ya. Keras tapi bukan kelasnya gitu. Bukan untuk yang mata besar ya. Keras yang saya maksud ini bukan untuk mata besar. Worth it banget ya dibeli. Kalau kalian punya budget sekitar 400-an ya, saya rasa Tengmor nih jadi pilihan banget dia ya. Dan harganya juga ini kalau saya bandingkan dengan MLHY sih ya kurang lebih gitu ya. Dengan MLHY. Tapi Tengmor dapat 2 baterai gitu ya. Dan hammernya lebih mantap. Cuman sayangnya ini kayaknya kok kurang gitu orang tahu gitu ya. Apakah karena baterainya gitu ya. Jadi kita tunggu aja deh dari Tengmor nih. Mungkin aja nanti dia kasih baterai yang 5 sel nanti ya. Dan dikasih juga lah indikator baterai gitu ya. Jadi kita bisa tahu baterainya nanti ya. Jadi buat kalian yang pengen beli nih bor dari Tengmor ya, saya udah sering jelaskan ya. Untuk link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi dan juga di kolom komentar. Cukup sekian video dari Tengmor ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Jadi jangan lupa juga di subscribe Jajau Teknik ya. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Weh, pinjem dulu lah 100.